Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara fitnah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau sabdakan di dalam sebuah hadis, beliau mengatakan inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat pasti ada fitnahnya, pasti ada ujiannya. Di antara ujian dari umatku adalah fitnah harta. Subhanallah. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta kita. Dan ini banyak difirmankan oleh Allah Tabaraka wa taala di beberapa ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu membuat kamu lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya harta dan anak-anak itu membuat kita lalai dari jalan Allah, dari mengingat Allah, pasti kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Oleh karenanya perlu kita introspeksi diri. Apakah harta kita itu melalaikan kita dari mengingat Allah, ataukah kita sudah bahkan saking sibuknya diri kita dengan mencari harta, mencari kekayaan, kita tidak lagi ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, oleh karenanya kita harus melihat diri kita. Ya, apakah kita ini orang-orang yang terfitnah atau orang-orang yang malah tenggelam di dalam fitnah tersebut. Ya, sebagai orang-orang yang beriman, kita harus jadi orang yang pertengahan. Mencari harta di dalam agama Islam boleh, ya, akan tetapi ada rambu-rambunya. Ketika harta tersebut mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah, digunakan di jalan Allah, wakaf, bersedekah, infak, membantu pesantren, membantu rumah-rumah tahfiz, membiayai para penuntut ilmu, Masya Allah, hartanya bermanfaat di jalan Allah. Jika hartanya dibuat hura-hura, pesta pora, pesta bahkan lagi dilakukan untuk membeli sesuatu yang haram, atau hanya untuk bermewah-mewah, hanya ingin dipuji dan lain sebagainya, maka ketika itu harta menjadi fitnah bagi kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Islam memberikan rambu-rambu. Jangan sampai harta itu melalaikan kita dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Memang fitnah harta ini dahsyat sekali. Ya, begitu juga ada fitnah yang lain, yaitu fitnah wanita. Ya, fitnah harta, subhanallah. Bahkan ada yang rela bunuh-bunuhan. Dan ini bukan rahasia lagi, sudah umum. Ada orang yang saling membunuh hanya karena harta, ya, saingan bisnis, kemudian tidak terima tendernya dimenangkan oleh fulan, sehingga apapun dilakukan untuk menghancurkan bisnis yang sudah jalan tersebut. Bahkan saudara sendiri atau mungkin masih ada sangat dekatlah kekerabatan, itu tidak peduli. Kalau sudah urusan harta, bisa saling bunuh-bunuhan. Ini fitnahnya besar. Oleh karenanya kita sebagai orang yang beriman, ketika kita diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala harta, maka ayo kita gunakan harta itu dengan baik, harta yang bisa menemani kita ketika di akhirat kelak. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, yatba'ul janazata thalathun. Jenazah itu akan diikuti 3 hal. Di antaranya adalah malu hartanya. Ya, akan tetapi itu tidak akan kekal menemani kita. Mereka akan pulang. Ya, kecuali kalau harta kita infakkan di jalan Allah. Ya, itu akan menjadi simpanan yang abadi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amalu illa min thalathin." Ketika anak Adam itu sudah mati, sudah wafat, maka semua amalan terputus kecuali 3 hal. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Inilah yang akan menemani kita setia, yaitu berupa amalan kita ini. Ya, kemudian yang kedua, ilmin yuntafa'u bi. Kalau kita punya ilmu, kita manfaatkan di jalan Allah, kita ajarkan untuk kaum muslimin. Ya, subhanallah, betapa mulianya ahli ilmu.
ya pahalanya akan terus mengalir selama ilmu itu terus diajarkan. Kemudian yang terakhir adalah awaladin salihin yad'ulah. Kita punya anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kita. Ya, oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati-hati dengan fitnah harta yang membinasakan. Ya, karena subhanallah kita lihat realita. Terkadang orang berkilah. Kita harus ya seimbang. Cari dunia iya, cari akhirat iya. Tapi apakah sudah terbukti atau tidak? Dalam aplikasinya sudah sama atau tidak? Bahkan seringnya ibadahnya itu malah malas-malesan. Bahkan subhanallah, banyak hanya karena kerja meninggalkan sholat. Banyak sekali. Ya. Berapa gaji kita ya ikhwan? Berapa gaji kita? Dalam pekerjaan kita itu kok berani kita menentang aturan Allah. Ya, subhanallah. Gajinya mungkin cuma 2 juta, 3 juta. Ya, bukan berarti kita meremehkan, tidak. Kemudian berani meninggalkan sholat dengan berbagai alasan. Kemudian mengaku sebagai seorang muslim. Ini fitnah besar. Ya, fitnah besar. Oleh karenanya, ayo ya jadikan ketika kita sudah diberikan pekerjaan yang nyaman, dimudahkan untuk mencari harta kekayaan, jangan sampai ini melalaikan kita dari jalan Allah. Awalnya banyak orang yang sebelum diberi amanah harta, hidupnya masih sederhana, pas-pasan, rajin sholat berjamaah, rajin ngaji. Lalu kemudian Allah angkat derajatnya, ya, dari sisi harta. Allah sukseskan bisnisnya, mungkin ada salah satu bisnisnya yang memang Allah berikan kelebihan sehingga diberikan amanah harta yang cukup banyak. Akan tetapi di majelis sudah mulai tidak terlihat lagi. Yang dulu rutin Masya Allah, sekarang jangankan sepekan sekali, sebulan sekali sudah tidak terlihat. Sholat berjamaah sudah mulai ditinggalkan. Yang dulu Masya Allah, ya, jenggot, ya multazim, ya, mengamalkan sunnah, bahkan yang mungkin dianggap sepele pun diamalkan, ya. Akan tapi setelah diamanai harta, jauh dari majelis ilmu, jauh dari bimbingan para asatidzah, kemudian bahkan sudah berani meninggalkan salat berjamaah. Inilah ujian, ya. Jadi jangan pikir bahwasanya ujian itu hanya berupa musibah. Kenikmatan itu bisa jadi ujian, ya. Kenikmatan itu jadi ujian. Apakah kenikmatan itu akan mengantarkan kita untuk terus mengingat Allah, ataukah malah melalaikan kita dari jalan Allah? Ya, oleh karenanya marilah ya kita mengajak antum semuanya introspeksi diri masing-masing. Ya, sudahkah harta kita ini akan bisa membela kita nanti, ataukah akan bersama kita nanti ya di akhirat kelak? Sekarang kita punya harta banyak, miliaran, rumah sudah tidak bisa dihitung lagi. Ya, punya kos-kosan, punya kendaraan, banyak sekali. Ya, apakah itu akan bisa menemani kita nanti di akhirat atau tidak? Itu harus kita pertanyakan itu. Ya, kalau bisa, bagaimana caranya? Dikeluarkan di jalan Allah. Ya, alhamdulillah sekarang pondok-pondok pesantren sudah berterbaran banyak sekali. Ya, kita punya 8 mobil. Ya sudah, berapalah? Ya, kita wakafkan di jalan Allah. Ya. Untuk dakwah, untuk sosial dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga ya bermanfaat, ya, saling menasihati. Wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.